Baik, berikut merupakan tampilan daripada software PCA Call ya. Jadi Anda bisa melakukan input data mulai dari menu input ini ya, kemudian Anda klik di sini adalah general information ya, Anda berikan eh, label misalkan untuk projectnya UNS 1103 gitu ya. Kemudian kolomnya bisa Anda berikan penamaan, misalkan K1, kemudian engineer-nya bisa Anda tuliskan, misalkan nama saya. Kemudian unitnya Anda bisa pakai matrix maupun English ya, misalkan Anda pakai matrix. Kemudian desain code-nya Anda pakai peraturan Amerika ataupun peraturan Kanada ya, karena SNI kita mengacu pada peraturan SCI ya, maka kita menggunakan SCI 318. Kemudian Anda bisa eh, melakukan analisis ya, dia hanya terhadap aksis tertentu ya, terhadap aksis atau sumbu X atau terhadap sumbu Y ataupun biaksial. Ya, kita coba biaksial karena analisa struktur biasanya kita lakukan menggunakan software SAP atau ITAPS ya, yang itu adalah software yang memodelkan secara 3 dimensi dan kita bisa dapatkan momen 22 dan momen 33. Kemudian di sini kita lakukan apakah ini investigasi ataupun desain. Ya, Anda bisa klik mana yang dibutuhkan. Misalkan kita melakukan investigasi. Oke, kemudian apakah Anda memperhitungkan kelangsingan atau tidak? Misalkan kita desainnya adalah kolom pendek, maka kita asumsikan ini tidak perlu kita tinjau terkait dengan kelangsingannya. Misalkan seperti ini ya. Kemudian Anda input material properties ya. Nah, kita coba munculkan yang tadi. Eh, kita inputkan di sini adalah 30 MPa ya. Kemudian FV-nya adalah 400 MPa. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian Anda lakukan step by step dari atas ke bawah ya. Kemudian ini sectionnya. Sectionnya berapa? Misalkan kita isikan dimensi daripada kolomnya adalah 600 kali 600 ya. Oke. Nah, kemudian Anda inputkan setelah section, kemudian Anda bisa membuat juga kolom untuk yang bentuknya lingkaran ya atau regular ya. Jadi Anda bisa uh, menganalisis kolom bentuknya yang bukan persegi ataupun lingkaran. Bisa Anda lakukan juga. Nah, kemudian untuk reinforcement ya Anda klik ya, di sini ada beberapa opsi ya. Anda bisa memilih salah satu opsi ini ya. Misalkan all sides equal ya. Tapi di sini Anda perlu mendefinisikan terlebih dahulu diameter tulangannya. Nah, untuk mendefinisikan diameter tulangannya, Anda klik di sini rebar database ya. Anda klik rebar database. Nah, ini Anda klik user define. Kemudian Anda delete ini semuanya. Kemudian misalkan saya akan menggunakan tulangan sengkang itu diameter 10 ya, dan tulangan longitudinalnya diameter 22 misalkan. Jadi untuk diameter 10 maka kita tuliskan di sini ya 10, kemudian diameternya adalah 10, kemudian areanya adalah 78,5 ya. Ini adalah luas daripada satu tulangan diameter 10. Kemudian beratnya berapa? Maka beratnya di sini adalah 0,616 ya, kilogram per meter. Oke. Nah, lihat di sini. Kemudian setelah itu Anda add di sini ya. Kemudian ini adalah tulangan sengkangnya. Kemudian untuk tulangan longitudinal, misalkan Anda gunakan tulangan diameter 22, maka Anda klik di sini atau Anda inputkan nilainya 22. Ini adalah 22 juga. Kemudian areanya adalah sekian. Ya, luas satu tulangan. Kemudian ini adalah beratnya adalah 2,98. Kemudian Anda klik add gitu ya. Kemudian klik OK.
Kemudian dalam option itu juga ada startup default ya, Anda bisa ubah-ubah di sini. Kemudian Anda klik di sini ya, tadi rectangular, kemudian reinforcement, misalkan Anda berapa tulangannya. Ya, tadi kita cek salah satu kasus yang tadi kita sudah sampaikan ya. Kita menggunakan jumlah tulangannya 12 di 22 ya. Ini 12 di 22 ya. Misalkan di sini clear covernya itu adalah 40 mm ya. Nah, Anda dapatkan seperti ini. Kemudian Anda inputkan bebannya ya. Misalkan kita gunakan beban per faktor ya. Dan kita masukkan tadi ya beberapa kombinasi string ya. Jadi ini Anda inputkan ketika beban aksialnya maksimum. Biasanya ketika beban aksial maksimum itu terjadi pada kombinasi beban gravitasi yang maksimum, yaitu 1,2 dead load plus 1,6 wave load ya. Biasanya seperti itu. Oke. Kita inputkan momen 22 dan momen 33-nya, misalkan seperti ini ya. Kemudian untuk ketika momen 22 maksimum, maka kita dapatkan gaya aksialnya itu cukup kecil ya. Nah, kemungkinan besar dia berada pada kombinasi pembebanan yang menyertakan gaya lateral ya. Gaya lateral kepal misalkan. Kita masukkan seperti ini. Oke, nah kemudian kombinasi ketika M22 minimum ya. Ini juga gaya aksialnya cukup kecil ya. Dan Anda masukkan di sini momen keduanya, masukkan. Kemudian kombinasi yang keempat itu adalah ketika momen tiga-tiganya adalah maksimum. Jadi momen tiga-tiga maksimum ketika aksialnya adalah sekian. Kemudian ini adalah M22-nya. Sekian. Kemudian M33-nya adalah sekian ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kombinasi yang terakhir misalkan ketika momen tiga-tiganya adalah minimum. Momen tiga-tiganya minimum, maka gaya aksialnya adalah sekian. Kemudian momen dua-duanya adalah sekian. Kemudian momen tiga-tiganya adalah sekian ya. Oke, nah ini sudah ada 5 kombinasi ekstrim ya ketika beban aksialnya maksimum, ketika momen 22 atau momen X-nya maksimum, kemudian ketika momen dua-duanya atau momen X-nya minimum, ketika momen 33 atau momen Y-nya maksimum, ketika momen 33 atau momen Y-nya minimum. Ya. Oke, kemudian kita execute ya. Nah, kemudian Anda lihat diagram interaksinya. Ya, Anda lakukan diagram interaksinya. Nah, di sini Anda lihat kombinasi yang tadi ketika beban aksialnya maksimum, dia berada di sini. Ya. Kemudian titik yang kedua ada di sini. Kemudian titik yang ketiga dia ada di sini. Ya. Kemudian titik yang keempat dia ada di sini. Dan yang terakhir titik yang kelima sebenarnya sudah terlihat di sini ya. Di sini. Oke, jadi kalau dia berada di dalam diagram interaksi ini, maka kita bisa simpulkan bahwa beban yang terjadi itu dapat dipikul oleh kolom yang kita rencanakan. Oke, saya kira demikian tutorial singkat penggunaan software BCA Call ini. Terima kasih atas perhatiannya.